Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Insyira Putika Dea SEMA selaku dosen pengampu Sistem Informasi Manajemen kelas akuntansi 2023G. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan jawaban dari kuis Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada Anita Beriana Cantika dengan NIM akhir 167. Yang kedua ada Najma Zahira dengan NIM akhir 179. Yang ketiga ada Hansroja Elita dengan NIM akhir 183. Dan yang keempat ada Anissa Rahmawati dengan NIM akhir 197. Baik, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Untuk yang A, itu pertanyaannya, apakah dibutuhkan implementasi ERP sistem pada NSF? Dan mengapa? Jadi untuk jawabannya itu adalah iya, Nusantara Snack Food atau NSF itu membutuhkan implementasi ERP sistem karena yang pertama, sistem yang diterapkan oleh NSF saat ini itu belum terintegrasi secara menyeluruh. Hal tersebut itu dapat dilihat dari meskipun NSF ini itu telah menggunakan software akuntansi, namun hal tersebut itu tidak didukung dengan divisi penjualan dan gudang yang masih mengandalkan pencatatan yang manual. Lalu yang kedua, kegiatan operasional dari NSF itu sudah semakin kompleks. Dengan adanya kondisi tersebut, diperlukan adanya koordinasi lintas divisi yang cepat dan akurat yang tidak mungkin dicapai jika masih bergantung pada sistem yang manual. Jadi harus ada integrasi yang baik antar bidang sehingga kegiatan operasionalnya itu dapat berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga ada ERP itu merupakan landasan utama dari digitalisasi bisnis. Nah, sistem dari ERP itu akan mengintegrasikan seluruh aktivitas bisnis utama. Dengan demikian, ERP itu memungkinkan NSF untuk beroperasi secara efisien, berbasis data yang konsisten, serta siap menghadapi ekspansi bisnis jangka panjang dengan lebih terstruktur dan terukur. Lalu untuk yang nomor 1B, apakah penggunaan ERP sistem itu dapat mengatasi permasalahan di atas? Analisa hal tersebut. Jawabannya itu adalah iya. Penggunaan ERP sistem itu dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di Nusantara Snack Food. Yang pertama terkait masalah divisi penjualan yang masih melakukan pencatatan secara manual melalui spreadsheet, itu modul Sales Management ERP itu bisa mencatat order penjualan secara real time, menghasilkan laporan otomatis dan mengurangi human error. Lalu masalah yang kedua terkait divisi gudang yang masih memakai kartu stok, modul Inventory Management ERP itu menyajikan stok real time, otomatisasi mutasi barang, serta fitur alert untuk stok yang rendah atau yang sudah kadaluarsa. Lalu yang ketiga, masalah terkait promosi dan diskon yang tidak teratur. Nah, lewat modul CRM dan Sales Analytics, itu memungkinkan pengukuran efektivitas promosi, diskon, dan kontribusinya terhadap profit. Lalu yang keempat, itu ada produksi tidak efisien karena perencanaan yang buruk. Modul demand forecasting dan production planning itu bisa menganalisis data historis dan tren pasar untuk perencanaan produksi yang lebih akurat. Lalu yang kelima itu ada biaya logistik mahal yang dimana itu dapat diatasi dengan modul SCM yang dapat mengoptimalkan distribusi, manajemen rute, dan mengurangi lead time. Selain itu, CRM itu juga bisa menjaga komunikasi dengan pelanggan. Lalu untuk masalah yang keenam itu terkait permintaan distributor yang fluktuatif. Nah, lewat modul sales forecasting dan inventory optimization itu akan dapat membantu menyesuaikan safety stock berdasarkan dengan pola permintaan historis. Jadi intinya penggunaan ERP itu dapat meningkatkan kecepatan, akurasi, dan transparansi dalam pengambilan keputusan berbasis data dari semua lini perusahaan. Selanjutnya, nomor 1C, apa saja tantangan implementasi ERP dan bagaimana solusinya? Jadi, tantangan implementasi ERP itu ada 5. Yang pertama itu ada terkait biaya investasi awal yang tinggi. Nah, solusinya itu perusahaan bisa menggunakan ERP yang berbasis cloud agar biayanya itu lebih fleksibel. Lalu, tantangan yang kedua itu karyawan resisten terhadap perubahan karena biasanya karyawan itu sudah terbiasa menggunakan sistem yang lama. Nah, solusinya itu bisa menerapkan change management melalui edukasi, pelatihan, dan sosialisasi manfaat dari ERP. Lalu tantangan yang ketiga itu ada proses bisnis belum terdokumentasi dengan baik. Solusinya
bisa melakukan bisnis proses mapping terlebih dahulu, lalu menyesuaikan lagi ERP-nya dengan kebutuhan dari perusahaan. Tantangan yang keempat, ada implementasi ERP itu bisa memakan waktu yang cukup lama. Solusinya bisa menggunakan pendekatan yang modular atau bertahap, misalnya mulai dari sales dan inventory terlebih dahulu, lalu nanti kalau sudah berjalan dengan baik, bisa ke bagian produksi dan keuangan. Lalu yang kelima, itu ada resiko kegagalan implementasi. Nah, solusinya perusahaan itu bisa membentuk tim proyek internal terlebih dahulu, lalu pilih vendor dengan rekam jejak yang bagus dan melakukan pengujian sistem terlebih dahulu sebelum digunakan. Selanjutnya, nomor 1D, bagaimana integrasi SCM dan CRM dengan ERP meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Nah, untuk yang pertama, terkait dengan integrasi SCM dan ERP, SCM itu mencakup seluruh aktivitas dari pengadaan bahan baku, proses produksi, manajemen gudang, hingga distribusi barang. Nah, ketika SCM ini terhubung dengan sistem ERP, maka informasi itu akan terpusat dan real time. Perencanaan pembelian itu bisa lebih presisi dan meningkatkan efisiensi biaya logistik. Lalu untuk yang integrasi antara CRM dengan ERP, nah CRM itu berperan dalam menyimpan dan mengelola informasi pelanggan seperti riwayat pemesanan, preferensi, feedback, dan data interaksi lainnya. Nah, jika terhubung dengan ERP, maka layanan pelanggan itu dapat lebih personal. Masukan dari pelanggan itu juga bisa langsung terhubung dengan sistem operasional dan peramalan penjualan itu akan lebih akurat. Nah, ilustrasi alur integrasi antara CRM, SCM, dan ERP itu ada dari pelanggan melakukan pemesanan via marketplace, lalu datanya itu masuk ke CRM. Nah, kemudian CRM ini akan meneruskan datanya ke ERP dalam bentuk sales order. Lalu ERP akan mengecek ketersediaan stok. Jika stoknya itu tidak cukup, maka sistem merencanakan produksi. Pada saat perencanaan produksi inilah modul SCM itu aktif, bahan bakunya nanti dipesan, jadwal produksinya disusun. Nah, jika selesai diproduksi, maka dilanjutkan ke pengiriman. Nah, status pengirimannya nanti itu akan dikembalikan ke CRM. CRM lah yang akan mengirimkan notifikasi ke pelanggan dan data penjualannya itu nanti akan digunakan untuk analisis lanjutan. Kemudian untuk 1E, apakah model penjualan yang saat ini dilakukan oleh NSF dapat membantu dalam meningkatkan pemasaran mereka? Mengapa? Model penjualan hybrid yang diterapkan oleh NSF membantu untuk meningkatkan pemasaran dan daya saing di era modern. Penjualan langsung akan cocok bagi kalangan yang gaptek, marketplace menjadi pilihan bagi yang berlokasi jauh atau ingin instan, serta penjualan distributor pihak ketiga akan cocok untuk pelanggan yang membeli dalam jumlah besar. Nah, beragamnya model penjualan akan memperbesar cakupan pelanggan dari NSF, yaitu dari berbagai kalangan dan daerah. Pelanggan bisa memilih ingin membeli secara langsung, melalui online, atau distributor. Mudahnya ketersediaan produk bagi pembeli akan meningkatkan engagement dan mempercepat siklus penjualan. Selain itu, sistem hybrid ini juga akan memudahkan NSF beradaptasi terhadap dinamika pasar, fleksibel dalam melakukan promosi, segmentasi pasar, dan juga pelayanan pelanggan. 1F, jelaskan seberapa penting Private Industrial Networks atau PIN dibandingkan dengan Marketplace. Dalam kasus NSF, apakah masih relevan untuk digunakan dan mengapa? Marketplace bersifat terbuka dan memungkinkan banyak pelaku pasar untuk berinteraksi secara luas. Sedangkan PIN justru lebih unggul karena lebih fokus pada integrasi sistem, keamanan data, dan hubungan jangka panjang yang strategis antar mitra dagang. Dengan PIN, pertukaran informasi itu lebih cepat, akurat, dan terkontrol serta otomatisasi proses bisnis. Nah, untuk perusahaan seperti NSF yang memiliki banyak cabang dan model penjualan akan sangat cocok karena NSF bisa menghubungkan antara perusahaan itu sendiri dengan berbagai mitra bisnis. Pengambilan keputusan juga berbasis data real time sehingga NSF memiliki kontrol penuh dalam alur informasi dan proses bisnis, memungkinkan otomatisasi, pengurangan kesalahan, dan peningkatan kecepatan respons secara signifikan. Nomor 1G, bagaimana hubungan antara e-commerce dengan SCM dan CRM dapat berguna bagi pengambilan keputusan manajemen NSF?
Integrasi e-commerce dengan SCM memberikan informasi real-time terhadap stok dan pengiriman, sehingga membantu perencanaan permintaan dan efisiensi logistik. Lalu, data pelanggan dari e-commerce mendukung CRM dalam personalisasi, segmentasi, dan evaluasi efektivitas promosi. Integrasi antara SCM dan CRM memungkinkan penyesuaian rantai pasok dengan kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan. Dengan sistem yang saling terhubung ini, NSF dapat menyesuaikan produksi, mengoptimalkan promosi, menekankan biaya distribusi, serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi, integrasi e-commerce, SCM, dan CRM adalah fondasi utama untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan strategis di NSF. Slide-nya nomor 2A. Bagaimana tanggapanmu atas tayangan tersebut jika dikaitkan dengan buku referensi lautan pada bab Managing Knowledge? Dalam video menjelaskan tentang bagaimana Walmart menggunakan AI untuk mengelola pengetahuan organisasi melalui teknologi canggih. Dalam buku lautan bab Managing Knowledge, Walmart mencerminkan penerapan sistem manajemen pengetahuan secara terintegrasi. Walmart menggunakan teknologi AI untuk mengubah pengetahuan yang awalnya berasal dari pengalaman kerja menjadi pengetahuan eksplisit yang dimanfaatkan secara luas, sehingga terdapat prediksi otomatis, proses pembelajaran internal menjadi lebih efisien dan terstruktur. AI di Walmart juga dimanfaatkan untuk mendorong kolaborasi antar bagian seperti bagian logistik dan layanan pelanggan, sehingga penyebaran informasi juga terjadi secara menyeluruh. Implementasi AI ini juga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, sehingga efisiensi dalam pengelolaan bisnis sehari-hari semakin meningkat. Kemudian untuk soal nomor 2B, menurut Anda implementasi AI tersebut apa sudah tepat digunakan oleh Walmart? Mengapa? Jadi menurut kami implementasi AI yang digunakan oleh Walmart sudah sangat tepat mengingat skala operasionalnya yang besar dan kompleksitas bisnis yang tinggi, di mana Walmart merupakan perusahaan retail global dengan jutaan produk dan distribusi yang luas, sehingga membutuhkan teknologi yang mampu mengelola data secara real-time dan efisien. AI membantu Walmart dalam memprediksi permintaan pelanggan, mengatur stok secara otomatis, serta menyesuaikan strategi penjualan berdasarkan preferensi konsumen di berbagai wilayah. Selain itu, AI memungkinkan pelaksanaan promosi yang lebih personal dan relevan, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta mengurangi risiko kehabisan stok atau kelebihan stok. Di tengah persaingan ketat industri e-commerce, penggunaan AI mendukung transformasi digital Walmart agar tetap kompetitif. Oleh karena itu, implementasi AI ini bukan hanya efisien secara teknis, tetapi juga strategis dalam menunjang pertumbuhan dan daya saing perusahaan. Kemudian untuk soal nomor 2C, analisa dan jelaskan pengembangan AI tersebut. Apakah akan berhubungan dengan efisiensi proses bisnis? Bagaimana hubungannya dengan konsep SCM dan CRM? Jadi pengembangan AI di Walmart memiliki kaitan yang erat dengan peningkatan efisiensi proses bisnis. AI memungkinkan berbagai proses seperti restocking barang, penjadwalan pengiriman, dan analisis perilaku pelanggan dilakukan secara otomatis, cepat, dan akurat. Dalam konteks SCM, AI berperan dalam memprediksi permintaan pasar, mengelola ketersediaan barang, serta merancang jalur distribusi yang paling efisien sehingga perusahaan dapat menghindari kerugian akibat kekurangan atau kelebihan stok. Sementara itu, dalam CRM, AI digunakan untuk menganalisis data pembelian dan preferensi pelanggan guna menciptakan strategi pemasaran yang lebih personal dan tepat sasaran. Dengan demikian, AI menjadi penghubung antara SCM dan CRM karena dapat menjawab kebutuhan operasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan pelanggan, yang pada akhirnya menghasilkan efisiensi biaya dan peningkatan kepuasan konsumen. Kemudian untuk soal nomor 2D, bagaimana pengembangan teknologi dapat berdampak pada pengambilan keputusan DSS dan ESS di Walmart, serta tipe keputusan apa yang lebih cocok sebagai output dari pengembangan teknologi yang dilakukan, antara keputusan tidak terstruktur, semi-struktur, atau terstruktur. Analisa. Jadi pengembangan teknologi khususnya AI memberikan dampak signifikan terhadap sistem pengambilan keputusan di Walmart. Pada sistem DSS, AI menyediakan analisis prediktif dari data penjualan, pola pembelian,
dan kebutuhan stok, sehingga mempermudah manajer operasional dalam mengambil keputusan yang cepat dan akurat. Di sisi lain, ISS juga sangat terbantu oleh AI karena AI menyajikan laporan strategis berbasis big data yang berguna bagi manajemen eksekutif dalam membuat keputusan jangka panjang seperti ekspansi bisnis atau pengembangan produk baru. Berdasarkan hal tersebut, tipe keputusan yang paling sesuai sebagai output dari pengembangan teknologi ini adalah keputusan semi terstruktur karena AI mampu memberikan saran berbasis data namun tetap memerlukan pertimbangan manusia dalam mengambil keputusan akhir. Meskipun begitu, AI juga mendukung keputusan terstruktur seperti restocking otomatis dan menjadi alat bantu dalam keputusan tidak terstruktur yang bersifat strategis. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jawaban soal nomor 3. Yang pertama ada mengapa TikTok tidak dapat diakses di Cina, padahal developer dari negara tersebut. Nah, TikTok tidak dapat diakses di Cina karena Cina ini memiliki kebijakan ketat terkait internet dan konten digital. Pemerintah Cina mengatur ketat aplikasi yang beredar di dalam negeri yang bertujuan untuk mengatur dan menyaring konten yang dapat diakses oleh masyarakat Cina. Meskipun TikTok dikembangkan oleh ByteDance, perusahaan asal Cina, aplikasi TikTok ini memang diperuntukkan untuk pasar internasional. TikTok ini dirancang agar bisa beradaptasi dengan pasar-pasar global yang memiliki aturan sensor dan kebebasan berekspresi yang lebih longgar dibandingkan dengan Cina. Nah, untuk pasar dalam negeri, ByteDance membuat aplikasi versi lokal bernama Douyin yang memiliki fitur dan regulasi yang berbeda, serta tunduk pada sensor dan kontrol pemerintah Cina, termasuk penyaringan konten, penyimpanan data lokal, dan pembatasan interaksi tertentu. Dengan kata lain, TikTok dan Douyin ini adalah dua aplikasi yang berbeda, meskipun dikembangkan oleh perusahaan yang sama. Nah, TikTok tidak diizinkan di Cina karena tidak memenuhi regulasi domestik yang sangat ketat di Cina. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai adanya perbedaan aplikasi TikTok antara di Cina dan negara lain, apakah dapat berdampak pada bisnis internasional perusahaan? Jawabannya adalah benar. Adanya perbedaan aplikasi TikTok antara di Cina dan negara lain ini dapat berdampak pada bisnis internasional perusahaan. Hal ini disebabkan itu yang pertama, yaitu pemisahan teknologi dan operasional. Nah, pengelolaan dua platform yang berbeda itu membutuhkan sumber daya yang lebih besar dalam hal teknologi, tim operasional, hingga strategi pemasaran. Nah, dengan mengelola dua platform terpisah dengan kebijakan, infrastruktur, dan tim yang berbeda, ini juga bisa meningkatkan biaya operasional dan kompleksitas manajemen. Yang kedua yaitu kesulitan standarisasi produk global. Nah, karena TikTok dan Douyin ini memiliki fitur yang berbeda seperti pada sistem algoritma, e-commerce, dan konten, maka sulit bagi perusahaan untuk menyatukan strategi global yang seragam. Dan yang terakhir yaitu di sisi lain, perbedaan ini bisa menguntungkan perusahaan dalam hal kepatuhan lokal. Karena Douyin dapat disesuaikan sepenuhnya dengan hukum dan budaya Cina. Sementara TikTok bebas dikembangkan lebih fleksibel untuk memenuhi preferensi audiens global. Pertanyaan terakhir yaitu, apa yang harus manajemen dan organisasi pertimbangkan jika ingin mengembangkan e-commerce di market Cina? Mengingat TikTok merupakan salah satu platform sosial media yang juga digunakan e-commerce, bahkan telah bekerja sama dengan marketplace untuk memudahkan pembeli yang merupakan pengguna TikTok. Jadi, jika sebuah organisasi ingin masuk ke pasar e-commerce di Cina, ada banyak hal strategis yang harus dipertimbangkan, mengingat karakteristik unik dan kompleks dari pasar digital negara tersebut. Yang pertama yaitu penting untuk memahami bahwa TikTok ini tidak dapat digunakan sebagai alat pemasaran atau penjualan di Cina. Sebagai gantinya, perusahaan harus beradaptasi dengan Douyin yang memiliki sistem sendiri dalam mempromosi produk, interaksi pengguna, hingga integrasi dengan layanan pembayaran digital. Nah, hal ini itu berarti manajemen harus mempelajari kembali ekosistem digital lokal, termasuk fitur-fitur yang terdapat dalam Douyin. Kemudian yang kedua, perusahaan ini harus mematuhi berbagai regulasi ketat yang diberlakukan oleh pemerintah Cina terkait data, privasi pengguna, dan penyebaran konten. Yang ketiga yaitu ada kemitraan strategis dengan pihak lokal. Nah, dari sisi pemasaran, strategi yang diterapkan di negara lain itu belum tentu cocok di Cina. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun tim lokal atau bekerja sama dengan agensi lokal yang memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen setempat. Dan yang terakhir yaitu organisasi juga perlu mempertimbangkan tantangan budaya dan bahasa. Jadi komunikasi, pelayanan pelanggan, hingga konten pemasaran ini harus menggunakan bahasa Mandarin dan disesuaikan dengan preferensi masyarakat lokal.
Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.